Shalom, rasanya baru beberapa jam, bahkan baru terasa beberapa menit saja kita merayakan akhir tahun 2021. Namun pada saat ini kita sudah memasuki tahun 2022. Oleh sebab itu saya ingin mengucapkan selamat tahun baru. Kiranya berkat dan anugerah Tuhan senantiasa terlimpah atas kehidupan kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan untuk mengawali tahun baru ini, tahun 2022. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur saat ini kami telah memasuki tahun 2022. Kami ingin mendasarinya dengan firman Tuhan, supaya kami beroleh kekuatan dan kami beroleh kepastian, kami beroleh keberanian untuk kami melangkah. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong untuk pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membaca untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Tentu yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan lalu melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kemarin kita mengadakan ibadah tutup tahun. Kita juga merayakannya dalam kegembiraan dan dalam kebersamaan, bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang yang kita cintai, baik di dalam gereja, dalam keluarga, maupun dalam komunitas di mana kita berada. Hari ini kita juga melakukan ibadah awal tahun. Kita juga merayakannya. Barangkali setelah kita mengikuti ibadah secara onsite maupun online, kita sudah merencanakan untuk melakukan perjalanan bersama dengan keluarga atau sahabat atau teman sebagai ungkapan syukur menjalani kehidupan di tahun baru ini. Ketika kita membaca Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-13, di sana ada kata yang diulang berkali-kali, yaitu kata waktu.
Kalau kita membaca mulai ayat 1 sampai ayat 8, ketika kita menghitungnya, kata waktu itu diulang sampai 29 kali. Sementara ungkapan yang mengatakan ada waktu untuk bla 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 itu sebanyak 28 kali. Pengulangan kata ini tentu ada makna, ada kepentingan, di mana di situ diungkapkan ada waktunya untuk lahir, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut. Sama seperti dua ujung atau dua sisi yang saling berkaitan, yang saling menyambung satu dengan yang lain. Dan itu ada di awal dan ada di akhir. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam Kristus, kehidupan kita selalu diwarnai dengan dua sisi yang berbeda, namun tak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Ketika kita mengatakan bahwa aku bersuka cita, karena kita tahu ada duka cita. Tidak akan pernah ada sukacita ketika tidak ada kata duka cita. Tidak ada kata sukses kalau tidak ada kata gagal. Bagaikan dua sisi mata uang yang tak terpisahkan satu dengan yang lain. Karena kalau hanya terdapat satu sisi saja, maka uang tersebut tidak akan pernah laku. Namun yang pasti bahwa segala sesuatu ada masanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus, kitab pengkhotbah ini diyakini sebagai tulisan dari Salomo ketika dia sudah lanjut usia. Salomo adalah seorang raja yang mendapatkan predikat sebagai raja yang bijaksana. Dia juga telah menjalani kehidupan ini dan merasakan apa yang dimaksud dengan kekayaan, kelimpahan, kehormatan, bahkan juga kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepadanya ketika dia menjadi pemimpin atas bangsa Israel. Dia juga merasakan ketika hidup dekat dengan Tuhan dan ketika dia jauh dari Tuhan. Secara keseluruhan, kitab pengkhotbah ini menuliskan bahwa pencapaian selama di bumi merupakan sebuah kesia-siaan. Namun kita tidak boleh terburu-buru memandang bahwa kesia-siaan adalah sesuatu yang negatif. Sebab kesia-siaan yang dipakai dalam kitab pengkhotbah itu berasal dari kata Ibrani hevel yang berarti nafas atau uap. Hal ini memberikan makna bahwa segala yang diterima di dunia ini sifatnya hanya sementara, tidak kekal. Secara khusus pengkhotbah pasal 3 berbicara tentang waktu yang dikaitkan dengan pemaknaan hidup dan refleksinya bagi umat Tuhan. Sekalipun segala sesuatu yang dicapai di bumi ini hanya bersifat sementara, namun kita tidak boleh terburu-buru. Kita justru harus memberikan makna dalam setiap peristiwa itu. Kita harus memberikan nilai yang positif supaya memberikan kebahagiaan dan sukacita dalam kehidupan ini. Dalam menjalani kehidupan yang nampak rutinitas, dalam berbagai peristiwa, bisa saja kadang kita merasakan kekosongan makna, terasa sia-sia. Namun kita perlu ingat bahwa setiap peristiwa selalu membawa pesan, membawa pembelajaran, memberikan pendewasaan, bahkan juga akan sangat berpengaruh dan memberikan makna bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu sebabnya pengkhotbah mengingatkan agar kita menggunakan waktu itu dengan bijaksana. Maka kita tidak lagi memaknai waktu sebagai uang atau time is money. Namun kita harus memaknainya dengan perubahan makna, yaitu time is life, agar memberikan makna bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Sama halnya dengan Raja Salomo yang pada akhirnya dia mendapatkan predikat sebagai seorang pribadi yang bijaksana. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam Kristus, ketika kita sanggup memberikan makna atas perjalanan waktu yang nampak rutinitas, yang nampak hanya sebuah pengulangan, maka disitulah kebijaksanaan akan terlihat.
ketika kita mampu merasakan kehadiran Allah dalam menjalani kehidupan ini. Kita perlu ingat bahwa Allah akan senantiasa hadir dalam berbagai cara dan rupa. Hal ini dapat kita baca dalam Matius pasal 25 ayat 35 sampai 36. Yesus memberikan contoh-contoh kehadirannya, dan ketika seseorang mempedulikan, mengasihi, dan memberikan perhatian, maka disitulah hidup itu akan memiliki makna yang sesungguhnya, dan kita juga tidak merasa sebagai sebuah kesia-siaan. Lalu apa dan bagaimana kita harus menjalani hidup yang seharusnya? Yang pertama, kita harus bijak dalam menganalisa, merefleksi setiap perjalanan hidup yang nampak hanya sebagai rutinitas saja. Yang kedua, kita harus ingat bahwa Tuhan selalu hadir dalam setiap peristiwa, apapun itu. Walaupun kadang-kadang terasa itu tidak enak, tetapi ada waktunya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Yang ketiga, kita akan merasa lebih bermakna jika hidup kita berguna bagi sesama, bukan semata-mata hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi kita juga memiliki dampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu yang keempat, berikan respon terbaik sebagaimana Tuhan kehendaki. Jemaat yang kekasih, jangan terjebak bahwa hidup ini hanya rutinitas, hanya sebuah pengulangan, bergerak begitu cepat dan tanpa makna. Karena kita akan bisa jatuh pada lubang yang sama. Namun mari kita cermati setiap pesan yang ada dalam setiap peristiwa, dalam setiap rancangan hidup, dalam setiap pola kehidupan, dalam setiap langkah-langkah kita yang kita lalui dalam kehidupan ini. Kita mulai dari awal sehingga kita dapat mengakhirinya dengan penuh kebijaksanaan dan terus merasakan kehadiran Allah dalam setiap waktu dan kesempatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh sampai kepada kami, mengingatkan agar kami menjalani kehidupan ini dengan bijak, tidak terburu-buru, karena setiap peristiwa, setiap hal yang kami jalani selalu ada pesan yang baik untuk membuat kami menjadi bijak. Terima kasih Bapa untuk dasar firman Tuhan, dasar kebenaran untuk kami menjalankan kehidupan ini sepanjang 1 tahun ini. Biarlah kami memeliharanya dalam setiap langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.